Tunggu. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Minat. Minat. Salam. Waalaikumsalam Minat. Udah pada join gak nih semuanya kita kelompok satu? Kayaknya udah deh Nat. Udah ya. Jadi kan kita mulai aja kali ya. Karena udah pada ngumpul semua kan. Ya nggak sih? Oke. Oke. Kan mungkin sebelumnya makasih juga kan udah pada join nih. Kan kita sama-sama tahu kan kita dikasih penugasan dari Bu Suci kan, dosen dari dasar biomedik 2 kita, mana kita tuh disuruh diperintahin buat eh, nyari tentang jenis-jenis penyakit dan juga rincian-rincian detail selanjutnya lah gitu, entah dari vektornya, dari siklusnya juga kan. Nah, dan kebetulan kita juga dapat di helmintologi yang udah pernah kita pelajari sebelumnya di pertemuan sebelumnya sama Ibu Suci juga gitu kan. Mungkin teman-teman udah pada nyari belum penyakit-penyakitnya apa aja gitu? Udah ada nyari nggak? Mungkin bisa dijelaskan dulu Inat apa itu helmintologi ke teman-temannya. Oke, kan helmintologi juga kita udah pernah belajar nggak sih, Rel? Kayak helmintologi itu cacing gitu. eh Oh, aku kemarin juga aku yang presentasi tuh helmintologi tentang cacing. oh jadi helmintologi ini kita mempelajari dunia percacingan ya. Yoi, cacing-cacing. Kurang lebihnya Cacingnya gitulah ya. cacing, oh Iya. bisa dibilang kayak gitu ya. Oke lanjut Inat. Ya, jadi mungkin teman-teman udah ada yang nyari belum nih jenis-jenis penyakitnya gitu yang kayak berhubungan sama cacing gitu. Kalau aku alhamdulillah udah Nat. Oh iya, Rel. Apa tuh? Ya. Udah, Nat. Aku juga udah. Aku juga udah banyak. Aku juga udah. Oh iya, udah pada nyari ya? Ya. Ini nanti jenis-jenis penyakitnya kita list di grup aja nggak sih biar nggak ada yang sama gitu. Oh, boleh, boleh, boleh. Iya, takutnya ada yang double gitu ya. Iya, Oke. boleh, Oke, boleh. boleh, boleh. Aku kemarin udah nyari juga sih. Mungkin kita list aja dulu ya. Oke. Aku dapetnya itu trikuriasis. Nggak ada yang toxoplasmosis kan, guys? Ya, enggak Ada deh. nggak? Nggak ada, Kai. Oke, aman. Lanjut. Kalau Next. penyakitmu tentang apa, Kai? Tentang toxoplasmosis, Man. Mu tentang apa? Ya, akibatnya itu Akibatnya tuh kayak bisa bikin, kalau kotak langsung tuh bisa bikin orang mandul gitu loh, Man. Kalau mu tentang apa, Man? oke, Kai. Kalau aku tentang cacing parasit dari onchocerciasis, itu yang bisa nyebabin kebutaan gitu. Oh. Kalau yang lain, guys? Kalau aku Kalau ngambil parasit cacing paru-paru tikus, Kaisa, atau nama latinnya Angiostrongylus cantonensis. Oh. Dia tuh menyebabkan penyakit yang menyerang sistem karnial gitu, nah sistem apa namanya? Sistem saraf gitu, Kaisa. Berarti yang diserang tuh saraf tikus atau saraf manusia, Rel? Enggak, maksudnya parasitnya tuh dia tuh berasal dari tikus yang Oh. keluar lewat fesesnya kan. Fesesnya tuh dimakan sama siput. Dia tuh siput tadi tuh hmm, kan ada sebagian orang yang makan makanan yang siput-siputan ya kan. Ada tuh dimakan pula sama dia. Jadi dia secara tidak langsung mengonsumsi yang parasit tadi. Hmm. Dia tuh terinfeksilah tubuhnya sama cacing paru-paru tikus tadi. Menarik juga ya, Rel. Guys, Kalau yang aku lain mau gimana, guys? izin Oh nanya oh dulu. iya juga juga kalian pernah nggak dengar ada kasusnya yang orang lumpuh karena dia habis makan siput. Jadi ceritanya tuh gini. Jadi ada seorang remaja yang dia tuh ditantang Luar sama negeri, temannya, dari dia luar lagi di negeri kan, taman kan. Rel? Dia ditantang. Ah iya, dari luar negeri dia ditantang sama untuk makan siput yang lagi lewat di taman kan. Tuh Hmm. yang entah apa di dalam pikirannya mau pula dia terima tantangan tuh padahal dia nggak tahu apa selanjutnya kan. Itu dia makanlah setelah beberapa hari.
dia mengalami beberapa bahan, dah tuh akhirnya dia mengalami kelumpuhan, itu yang paling parahnya. Karena sistem sarafnya. Jadi gitu teman-teman. Jadi jangan kalian sembarang kayak terima tantangan yang apalah nggak ada bawa manfaat ya kan. Itu apalagi kalau makan makan itu kan karena kita nggak tahu dalam ada parasit atau enggak ya kan. Jadi aku mengingatkan aja untuk teman-teman lebih berhati-hati lagi. Apalagi kalau diajak tantangan yang nggak ada gunanya, nggak usah lah. Entah mau dianggap keren atau apa, Ngeri Iya juga sih ya. ya. Oke, jaga aja. Nel. Kalau Lanjut teman-teman lah yang siapa lain lagi? gimana? Aku Kalau tentang teman-teman yang lain teniasis. gimana? Aku Sarah tentang tentang apa, Sar? aku tentang teniasis. Jadi teniasis itu kan infeksi cacing pita karena mungkin gara-gara daging yang belum matang. Kayak orang ngegrill tuh kan kadang cuma 3 menit udah dimakan aja kan. Hmm. Gitu. Jadi cacing pita yang dalam daging itu kayak daging babi atau daging sapi itu belum mati. Tapi Jadinya kan terinfeksi. iya lagi tren tuh Sar makan hotpot gitu mah yang Oh kayak iya, dicelup-celup itu dagingnya. Itu ya berbahaya ya kayak gitu-gitu tuh. berbahaya karena di situ apalagi daging babi kan Mm-mm. ada cacing pita di dalamnya. Jadi kalau nggak masak ya bisa terinfeksi cacing pita itu. Berarti kalau cacing pitanya masak, itu boleh? Nah, itu aku belum tahu. Oh gitu ya. Ya, aku baru tahu dikit sih tentang Itu penyakitnya. kalau cacingnya kemasak boleh dimakan juga nggak? Ya, itu tadi pertanyaan Inat. Boleh. Ya kan, Nat? Protein mungkin protein. Iya, mungkin iya ya, mungkin protein ya. Yang lain gimana, guys? Dari pengalamanku ya, mohon maaf sebelumnya, Oh aku iya, Iya, pernah sih babi kan. Jadi aman-aman aja sih. Yang penting matangnya sempurna gitu. Mm. Hmm, Ya, kalau ini gara-gara itu sih nggak matang, nggak merata matangnya. hmm, Kekebalan tubuh berpengaruh juga nggak sih guys? Misalnya ada yang kuat jadi dia lebih lama gitu nanti berefeknya gitu. Nah, oh ya iya, kayaknya iya, iya. bisa deh. Sebenarnya banyak juga sih faktor-faktor yang kayak mulai dari imun dia ya kan Mm-mm. juga. Mm-mm. Kak, BTW Alma udah dapet penyakit betul belum ah? Aku udah sih, aku dapatnya tuh giardiasis. Itu dia biasa disebut dengan demam berang-berang. Terus dia tuh menyerang apa sistem pencernaan tubuh gitu. Dan itu paling sering didapati karena apa Pak? Contohnya tuh kayak kita kan lagi membeli makanan tuh. Terus makanan tuh kayak banyak lalat yang hinggap kan. Jadi hmm. lalat itu yang membawa parasit itu ke dalam makanan. Walah. Makanan yang Aman. nggak tertutup gitu ya. Ya. Tapi kok namanya cacing berang-berang? Dari berang-berang awalnya atau gimana? Itu pemikiran. Wah, bukan 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 cacing berang-berang, demam berang-berang. Oh, Biasa disebut Oh, gitu. demam berang-berang. Kok Eh, ada berang-berang? Nanti kita cari tahu ya. oh iya ya menarik menarik. Sejauh ini Menarik, aku menarik. cari taunya cuma dapat informasi itu aja sih. Biasa disebut Hmm. demam berang-berang. Mm-mm. Berarti bahaya juga nggak sih guys? Apalagi kita anak kos sering jajan gitu kan pinggir jalan. Iya. Kali Ya, masak. benar banget. Harus pinter-pinter milih sih tempat yang Mm-mm. steril bersih. Kalau Apalagi hmm, apa tuh Kai? enggak Nat, lanjut Nat. Lanjut Kai, lanjut Kai. Enggak, aku mau nanya Saskia tadi. Oh, gas Saskia. Gimana Sas? Kia dapat apa Kia? Itu aku dapatnya tuh demam keong gitu kan. Tadi kan kalau si Farel apa tuh dia tiput kan. Nah Gus. kalau aku tuh kan em, ya kan dari eh, kalau aku tuh dapatnya tuh jadi demamnya itu cacingnya tuh kan nya di siput gitu kan. Nah nanti tuh siputnya tuh siput air tawar. Jadi itu bakalan tertular dari parasit itu cacing itu tuh kalau kita bersentuhan sama airnya bukan makan cacing bukan makan cacing bukan makan siputnya. Terus demamnya ini tuh maksudnya nggak semua siput ya. Kalau aku lihat tuh kasusnya cuma ada di Sulawesi Tengah gitu. Kasusnya. Dua-duanya ya. Berarti petani-petani di Sulawesi itu berpotensi ya Kia? Iya berpotensi. Soalnya kan
nggak gegara makan seafoodnya, tapi berinteraksi sama air yang terkontaminasi gitu gitu. Jadi kayak banyak lah kasusnya demam kayak gini. Harus pakai sepatu boot kali ya petaninya. Iya, sama kayak Tangannya kalau juga. airnya terkontaminasi tuh kita nggak boleh kayak berenang atau apa di air gitu kan. Oh iya, kalau nggak salah ada loh cacing yang dia bisa masuk ke tubuh manusia lewat kulit secara langsung. Ada nggak teman-teman yang ambil materi cacing itu? Aku pernah dengar itu cacing tambang nak sih, cacing tambang yang nampak gitu di dalam kaki orang. Kan pernah nengok fotonya nggak guys? Cacing Berarti dia tambang. emang langsung masuk lewat kulit gitu ya? Langsung Coba tembus bentar ya. lewat kulit. Dia kayak ngejiplak gitu loh. Aku pernah nengok fotonya di Google. Oh, yang ini. Tengok Sar. Apa enggak? Gini kan? Ih, geli coy. Ih, Itu. ngeri kali. Iya, ini loh. Ini yang paling gak kuat. Aku merinding gak kuat. Deh, kenapa dia Lu apa ya? Mana nggak jelas. Nggak jelas. Ah, Itu kalau dipencet mati nggak dalamnya? Ini enggak sih fotonya tuh? ah ya, Nah iya tuh. bentar gak Ih, kuat. ya Allah. Oh, Ngeri. Sarah, itu kalau dipencet mati nggak? Enggak kayaknya tahu. enggak deh, Rel. Takutnya Iya, kayak kayaknya amuba enggak. kan. Soalnya dia masuk ke Dipencet. dalam kulit gitu loh. Mm-mm. Takutnya kayak Ngerinya amuba ya gitu Allah. loh guys. Dipencet dia lagi bebelah dua gitu. Ih. Berbahaya banget ya guys. Cacing-cacing ini merinding. Oh ya, kalau Fadel ngambil cacing apa? Fadel boleh diceritakan nggak? Sama juga sih cacing tambang, Rel. Cuman ini penyakitnya ankylostoma. Oh, Ya, kenapa Del? sama sih. Kalau ankylostoma ini kan ca- cacingnya tuh lebih menyerang ke sistem pencernaan, terlebih lagi usus tuh. Makanya tuh kadang ngebuat lebih-lebih kan biasanya tuh yang sering terdampak tuh kan anak kecil yang sering main-main keluar tapi nggak pakai alas kaki loh. Jadi Oh. kan sama sih kayak yang tadi, cacingnya tuh bisa masuk lewat dalam eh, apa namanya pori-pori di bawah kaki itu loh. Jadi kayak infeksinya pun nggak sampai sih kayak yang kayak di kaki tadi, cuman dia lebih ke sistem pencernaan di usus. Jadi yang ngebuat anak-anak tuh pada apa sih namanya kayak makannya udah banyak tapi tetap kurus atau enggak ya bisa dibilang kurang gizi itu karena salah satunya tuh penyebabnya cacing cacing tambang. Cacing tambang sih aku ya cacing tambang nih. Ya, Fadel. Tapi kan tadi Fadel bilang kan dia menginfeksi lewat makan kaki kan, Fadel. Nah, Bukannya jadi kan anak- anak-anak kecil yang main-main di luar tuh loh kan nggak pakai alas kaki. bukannya permukaan kaki tebal, bisa menyebabkan apa ya, kan tebal. Kok bisa masuk? Ya di sini ini kan cacing Iya. tanahnya dijelasin tuh dia bisa ngegali itu loh ngegali dasar kaki kita tuh loh. Jadi bisa masuk lewat apa namanya kaki kita tuh pokoknya digalinya tuh loh, Rel. Oh, berarti walaupun Digalinya jadi tebal bisa masuk di juga dalam. mereka gali ya. Tapi dia tuh kan apa cacingnya tuh gak gede kayak seukuran 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 larvanya gitu loh. Mungkin dari tepi-tepi kuku kali juga bisa nak sih? Jadi tepi-tepi kuku juga bisa. Nah, itu eh dari cacing tuh akibat yang ditimbulkannya tuh ya eh infeksi di usus misalnya kan. Makanya kayak anak-anak yang sering-sering main nggak pakai alas kaki itu mudah kali itu terdampak penyakitnya. Biasanya kayak ke diare kah atau segala macamnya. Ya masih belum banyak sih aku bacanya, Rel. Oh, Yes, itu aja sih yang baru Del tahu. itu ya, Sama aku, tapi trikuriasis. Fadel. Kalau Kalau yang garuk-garuk teman-teman pernah juga dulu gatal-gatal di bagian
Putus-putus Kenapa? Rel, suaramu. Putus, Rel. Udah jelas belum? Udah. Tadi mau bilang apa ya? Oh ya, Gatal-gatal. teman-teman juga pernah nggak pas kecil dulu kayak merasa gatal-gatal di bagian bawah tuh? Bawah mana nih, Rel? Bawah. Bagian Kaki. dubur ya, bagian dubur. Oh, Nah, bagian belakang dubur. itu, belakang. Iya, Aku bagian belakang. pernah, jujur li pernah. Waktu kecil. Kayak mau Itu geol-geol. itu kenapa ya kalau Iya kita tuh. pas BAB tuh kadang nggak langsung keluar ya, kok masih gatal-gatal. Aku bingung. Kan seharusnya kan cacingnya ikut keluar gitu. Kok enggak ya? Kita kan dulu itu kan ada disuruh disaranin minum obat cacing tuh sekali 6 bulan ya kalau nggak salah. Iya. Nah, iya. Mm-mm. Nah, mungkin karena belum minum obat itu nak Sirel atau obatnya belum terlalu manjur untuk semua cacingnya gitu. Atau ada faktor lain selain cacing? Kebersihan mungkin? Bisa jadi. Ya kan apalagi kan kenanya pas kecil kan kita nggak tahu tuh main-main di Yes. luar. Kayak tangan Mm-mm. kotor kan habis megang Ya. tanah. Kita tahu garuk-garuk kan, garuk-garuk ya keinfeksi. Kira kata gatal ya. Nggak tahu. Nampaknya udah berpengalaman kali pada. Iya bisa jadi kan. Bukan Iya, iya bisa jadi. berpengalaman. Rata-rata Iya kan kayak benar. gitu. Kita Ya, ya. masih kecil. Nggak tahu Itu kalau apa-apa. Apa ya kan kalau masih sekarang, kecil tanahnya kita makan. Padahal iya sih, betul. Tuh kalau Enggak sekarang sih. kalau Bolang. udah besar nih masih pernah nggak merasakan kayak gitu? Enggak. aku alhamdulillah enggak sih, Rel. Mungkin ya. Oh Kalau iya, lain gimana, kalau guys? gitu mulai kita bagi lagi ke teman-teman kita yang belum ceritakan parasit apa yang mereka ambil, yang mereka kaji. Siapa lagi yang belum tadi? Kak Aku Sangga, Nang nih, guys, Nang. aku guys. Nang udah belum, Nang? Siapa Zahwa tuh? tadi udah. Aldis ya? Gas. gas nih, Pak. Eh, Valdisha. aku Apa bahas Lisa? tentang cacing gelang. Cacing gelang itu nyebabin penyakit askariasis. Kalau sama anak-anak, cacing gelang itu dia bisa berkembang biak sangat banyak di dalam usus halus anak-anak. Nah, itu tuh bisa menyumbat usus halusnya anak-anak itu. Hmm. Kok bisa, Disha? Karena perkembang biaknya itu sangat banyak loh. Jadi kayak menumpuk dia di satu titik gitu. Jadi kan kalau misalnya makan jadi nggak bisa apa sih namanya? Nggak bisa turun gitu, karena tersumbat jadinya sampai harus dioperasi. Bahkan ada yang sampai meninggal gitu. Berarti bentuknya bentuk gelang gitu ya, Disha? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau aku tengok dari gambarnya kayak tali biasa gitu. Tapi dia kayak melingkar-lingkar gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu. Wah, unik-unik ya. Kalau Nipa? Kalau aku kayak penyakit nematodosis gitu guys. Jadi itu tuh kayak karena cacing gilik gitu. Itu tuh akibatnya tuh kayak cacing gilik ini merampas sari makan yang diperlukan oleh tubuh ternak gitu. Dia penyakit ini banyak banyak yang dikena tuh karena banyak kayak apa tuh? Banyak menyerang hewan gitu seperti kayak menyerang sapi, kerbau, domba atau kambing gitu guys. Berarti nggak langsung Oh, ke jadi manusia gitu. berarti penyebab sapi-sapi kurban kita yang kurus-kurus itu gara-gara cacing tuh ya? Ya mungkin jadi soalnya dia tuh kayak menyerap sari makanan yang diperlukan oleh tubuh ternak itu. Berarti nanti Itu kalau kita makan bisa. tuh kena pula kita. Itu kadang juga manusia juga bisa kena sih. Kenapa, Man? Tapi kebanyakan itu kena ke hewan. Kayaknya kalau kena ke manusia tuh nggak mungkin sih, soalnya kan dagingnya dimasak dulu, otomatis cacingnya mati kan. Oh iya. Bisa, Enggak, itu bisa tuh aja sih kayak sebenarnya. Bisa aja sih sebenarnya kayak kasus yang dibilang Sarah tadi kalau apa namanya tuh masaknya tuh nggak sampai matang Iya. ya bisa aja Iya, manusia. ya iya. Yang grill. Nah, ya. Oh, kalau Hanifah, kalau sebelum dia masuk ke tubuh binatang, dia di mana tempat hidupnya? di tanah biasanya Farel.
Di tanah yang lembab gitu ya, kayak di Indonesia Iya, tropis itu gitu. tuh faktornya tuh kayak lalat rumah sama lalat hijau gitu. Oh gitu. Kalau siklusnya gimana nih, Pak? Apa Farah? Siklus hidupnya gimana? Boleh Siklus diceritain nggak? hidup vektor atau parasitnya? Parasitnya, mulai dari dia menetas, dan tuh gimana dia bisa masuk ke menginfeksi manusia gitu siklusnya. Dan tuh kembali lagi ke tanah, gimana caranya siklusnya? Boleh diceritain? Pertama kan dia tuh telur dulu kan. Jadi siklus dimulai ketika telur dari cacing gilik dikeluarkan oleh tinja inang utama gitu. Terus langsung ke larva. Larvanya itu menetas menjadi di dalam lingkungan yang hangat dan lembab. Terus dia jadi dewasa kan. Sistem jadi dia berkembang di dalam usus gitu. Terus hmm, jadi gitu. Aku kurang paham juga sih. Rata-rata cacing tuh gitu nak Belum sih guys. Awalnya tuh dia nggak dari tubuh kita, dia dari luar gitu dari awalnya. Dia tubuh. berinang gitu loh. Iya, Mm-mm. iya. Kayaknya kalau aku lihat-lihat itu kayak mirip-mirip juga sama penyakit yang aku cari juga itu trikoriasis. Apa tuh Nat? Trikoriasis tuh dia dari Trikoriasis itu dia dari cacing cambuk atau kalau bahasa Latinnya itu apa apa sih? Trichuris trichiura. Aku juga susah sih bacanya. Pokoknya dia tuh cacing yang sama kasusnya kalau penyebarannya tuh sama kayak Hanifah tadi. Jadi dia tuh dari lalat gitu kan vektornya. Nah, di lalat itu tuh dia udah ada juga di dalam tubuh lalat itu. Dia kayak bisa apa ya kayak emang udah di dalam tubuh lalat itu dan kalau misalnya udah kontaminasi kayak lingkungan kita gitu kan terutama kayak langsung ke kontak ke kita gitu kan nah dan itu masuk ke dalam organ pencernaan kita nah itu tuh bisa bisa berkembang di usus kita. Nah, kalau udah ke usus kita tuh dia kan bakal bertelur tuh karena kan proses di usus tuh kan lumayan lama juga kan. Kita ada proses pembusukan di sana kan. Nah, situ tempat yang kayak eh, nyaman lah untuk cacing gitu. Udah lembab gitu kan kayak di situ juga tempat berkembang bakteri gitu kan. Nah, jadi setelah dia udah bertelur di situ, nah dia bisa mengeluarkan tinja. Nah, tinjanya itu juga bakal menyebabkan dia tuh bakal apa ada cacing juga di situ gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita yang masih membiasakan diri buat uh, buang air besar sembarangan, itu kan otomatis bakal kontaminasi tanah kan. Nah, setelah dia kontaminasi tanah, tanah itu tadi bakal kontak lagi entah dia sama lalat atau sama hewan-hewan lainnya. Nah, itu berkemungkinan lagi untuk siklus yang baru gitu. Jadi kalau ya gitu mirip-mirip lah kita kalau misalnya dari segi ini aku lihat sih mirip tuh sama Hanifah tadi. Jadi kalau misalnya dari penyakit ya. itu efeknya tuh banyak banget guys. Yang pertama tuh bisa diare, terus juga bisa menyebabkan anemia, terus juga yang paling kita sering ketemu itu kekurangan gizi kayak kwashiorkor gitu. Berarti Mirip-mirip sih. iya 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 iya. Trikusiasis ya, Nat. Apa tadi namanya? Trikuasis. Trikoriasis. Oh. Trikoriasis. Kalau Hani tadi apa namanya? Kalau aku tentang nematodosis. Oh. Berarti sisis. Cacing itu kebanyakan sis ya belakangnya. Sis. Enggak. Kalau sisis nih kayak jenis penyakitnya itu Kaisa. Biasanya Oh. osteoporosis, ada sisis Oh tuh iya kayak iya iya disease. iya iya. Iya. Disease kan penyakit mah. Sis. Sis. Oke, kalau LZ apa penyakitnya sih? Kalau sih tentang cacing mata gitu guys.
kayak tadi kan kalian ada bahas tuh cacing yang nampak gitu di kulit. Kalau ini emang cacing itu nampak di mata. Ntar ya ditunjukin gambarnya. Aduh, gak kuat nih. Aduh, ngeri kali nih. Aduh. Gatal nggak mata aku yang Elzi? Aduh. Takut. Aduh, itu pasti Jadi gatal nak. iya, jadi Ngeri. cacing Kok dia kayak bisa masuk mata? dia dari itu dulu tadi Izi baca sedikit aja dari kan dari itu dari nyamuk gitu. Kadang dari nyamuk, kadang dari lalat. Terus dia kan gigit manusia. Nanti dia tuh lewati kulit juga, tapi intinya tuh dia langsung pergi ke mata gitu guys. Tujuan pertama itu mata gitu. Jadi kalaupun kita digigitnya di kulit, nanti dia perginya ke mata gitu cacing tuh. Nanti bisa nyebabin gatel-gatel atau apa, kayak kerasa gitu cacingnya gerak-gerak di mata gitu kan. Terus nanti bisa sih menyebabkan kebutaan kalau dia udah nyampe retina mata. Tapi kalau masih kayak tadi, itu masih kayak gatal-gatal gitu kayak terasa gitu ke cacingnya gerak-gerak gitu. Terus Kok cacing-cacing ini pintar kali ya. Dia bisa tahu tujuannya mau kemana. Apakah mereka punya kompas ya? Bisa jadi. magnetnya kali ya, emang tujuan saya hidup tuh emang di mata gitu. Jadi saya Tapi tuh kayak di mata tuh kan nampak kan, tapi pasti kayak geram gitu kan. Tuh gimana cara bunuhnya? itulah ya. Zee belum tahu sih sampai itu namanya pemusnahannya itu kayak mana, pengobatannya itu kayak mana gitu. Cuman Zee baca sampai sana aja tadi. eh Ya gitulah, iritasi kita juga bisa gara-gara itu tuh. Kayaknya nggak bisa nggak sih kita ambil langsung gitu dari mata. Nanti lain lah sakit yang kena lagi nggak sih? Iya sih, Ya memang harus. harus lewat jalur operasi nampaknya. Iya, Iya. ya kayaknya operasi mata deh. Kayak operasi mata baru nanti nampak terus kita tarik tuh kayak mana lah nanti. Lain lah nanti apa lagi. Atau pakai obat tetes mata bisa nggak ya? Biar mati. Mana bisa? Ya lah. Nama penyakitnya itu loiasis sih. Loiasis. Nama cacingnya itu bahasa latinnya itu loa-loa gitu guys. Hmm, Loa-loa. lucu ya? Iya, kayak bahasa Hawaii itu nak loa-loa. Iya. Gitu lah. Tapi nyamuk itu nggak semua nyamuk sih. Kayak nyamuk dari gen ini gitu. Gen ini. Gen Hmm. Oh, berarti kayak nyamuk tertentu aja gitu. ya, nyamuk Kalau tertentu emang membawa virus itu gitu. kalau kasus di Indonesia banyak nggak Elzi kasus parasit ini? Enggak sih, Aziz tengok tuh yang paling banyak tuh di Afrika. Kayaknya Oh iya, berkembang tuh di Afrika gitu. Jadi di Indonesia kayaknya jarang deh. iya itulah. Apalagi Afrika ini nyamuknya besar-besar ya kan? Kok bisa ya Oh iya besar-besar iya. kayak gitu? Sampai Malah dijadiin burger. konsumsi guys. Hmm, jadi burger kan apa? Iya. Nah itu. Di Afrika sih di sini banyaknya. Ya ngeri sih. Lucu-lucu ya guys nama cacing, cacing cambuk, cacing gelang, cacing mata. Tapi penyakitnya nggak lucu kayak. Oh iya, takut jangan sampai lah. Kalau Kak Salsa, Kakak ambil penyakit apa, Kak? Kalau sebelumnya suara aku kedengaran. Dengar Bener Kak? Kak? Beneran nggak? Dengar kan? Enggak. Kalau aku dapatnya tuh penyakit filariasis. Kalau orang biasa sebut itu penyakit kaki gajah. Nah, kaki gajah ini dia disebabkan oleh cacing filaria namanya. Tapi faktornya itu dari nyamuk. Jadi nama nyamuknya itu Brugia malai atau Brugia timori. Jadi dia ini apa? Target infeksinya tuh ke kelenjar getah bening atau ke pokoknya nyamuk itu yang ada virus cacing atau parasit cacing filaria. Dia menggigit manusia kan, terus jadi manusia yang kena gigit dari nyamuk yang ada parasit filaria ini ya dia menggigit manusia, jadi yang digigitnya itu
apa namanya tempat kelenjar getah bening kita. Nah, nanti bagi manusia itu nanti akan menyebabkan bengkak pada kaki kita gitu, tungkai kaki bisa, lengan juga bisa. Nah, kaki gajah ini biasanya di tempat-tempat yang itu loh, yang endemi dari kaki gajah. Dan juga bisa di lingkungan yang kotor. Gimana teman-teman? Berarti kaki gajah itu dari cacing ya, Kak, penyebabnya? Nah, dia itu kan dari cacing filaria. Nah, nanti cacing filaria misal jadi faktornya itu nyamuk, guys. Jadi nyamuk itu ada parasit filaria, terus nyamuknya menggigit manusia. Nah, jadi faktornya itu nyamuk gitu. Nyamuk yang ada cacing filaria gitu. Oh, paham, paham, paham. Izin bertanya Kak Salsa. Ya, Farel. Kan tadi cacingnya tuh bisa menyebabkan kakinya tuh bengkak kan. Nah itu bengkaknya tuh karena Iya. kelenjar getah beningnya itu ya. Itu gimana tuh kok bisa membengkak? Nah, kan itu dia kan menyerang kelenjar getah bening kita tuh. Terus nanti dari kelenjar getah bening kita tuh kan kalau nyamuk kan itu apa namanya tuh masuk ke pembuluh darah juga kan. Nah, jadi target dia tuh tungkai kaki kita gitu loh. Nah, dia enggak juga kaki, tapi bisa juga bengkaknya tuh di lengan, Farel. Pokoknya kayak ekstremitas atas atau ekstremitas bawah tuh juga bisa itu terinfeksi cacing filaria itu gitu. Iya Kak, tapi yang Farel bingungkannya bengkaknya tuh sebenarnya penyebabnya kan karena kelenjar getah beningnya bermasalah. Itu sebenarnya apa yang terjadi sama kelenjar getah beningnya? Apakah memadat dia tuh makanya sampai bisa bengkak atau gimana tuh Kak? Jadi cacing filaria itu berkembang di pembuluh getah bening kita kan. Terus dia jumlah cacingnya tuh satu nyamuk itu banyak, Farel. Terus dia menyumbat peredaran getah bening. Terus jadi kalau menyumbat peredaran getah bening jadinya kan bengkak kaki kita gitu. Oh, jadi dari sana berarti Karena kan bengkaknya. jumlahnya banyak cacingnya. Nah, jadi dia menyumbat aliran darah juga gitu. Oh gitu ya Kak. Oke Kak, makasih. Tinggal penyakit dari Zahwa nggak sih yang belum? Naura juga belum. Naura penyakit fascioliasis, guys. Apa tuh, Nau? Apa tuh, Nau? Cacingnya, dia tuh berasal dari cacing hati. Nama latinnya tuh Fasciola sp. Jadi dia tuh kan cacing itu dari tanah kan. Pokoknya nanti dia tuh berkembang cacing ini nanti di siput, guys. Sama kayak siapa tadi? Ada juga yang dari siput kan. Terus sama juga tadi kayak nipah. Dia tuh juga nanti apa namanya tuh kayak dari kayak ke hewan gitu kan, dia misalnya awalnya tuh dia ke siput, berkembang dia di siput tuh. Terus nanti pas dari siput tuh ada nanti namanya tuh metaserkaria dalam bentuk dia tuh keluar dari tubuh siput tuh dalam bentuk metaserkaria. Terus
Terus dia tuh menempel di tumbuhan gitu guys, kayak di rumput muda atau di sayur-sayuran kayak di tumbuhan air. Nah, nanti dari tumbuhan air tuh pas kalau tumbuhan kan nanti dimakan tuh sama hewan-hewan. Ada kayak misalnya sapi atau domba gitu kan. Tuh ada juga tumbuhan nih kan sayuran gitu termasuk kan guys. Jadi dari sayuran tuh juga bisa langsung apa dimakan sama manusia gitu. Jadi kayak pokoknya intinya tuh dari tumbuhannya tuh nanti bisa tidak dimakan oleh hewan atau langsung manusia. Atau mungkin pas dia udah di hewan, dari hewan tuh kan kita ada juga tuh makan daging. Nah, bisa juga dari situ. Jadi kayak gitu guys penyakitnya. Berarti emang sasarannya tuh manusia ya, Nal? Iya, Cah. Berarti kebanyakan cacing nih emang kayak apa nak sih guys, kayak apa ya? Dia tuh banyak peluang-peluang dia tuh masuk ke tubuh kita gitu ha. Mulai dari tangan aja, kaki, bahkan dari makanan kita makan bisa masuk gitu ha. Berarti kita emang harus menjaga kali nak sih kalau soal percacingan ini. Karena dampaknya nggak main-main juga kan. Iya, Kai. Siapa yang belum lagi guys? Dari Zahwa mungkin belum. Oh iya. Iya, Zahwa belum. Zahwa sakit apa gali? Zahwa sakit apa sih? Penyakitnya itu Bukan. Enterobius vermicularis. Itu infeksi cacing khusus yang disebabkan oleh cacing kecil yang biasanya disebut cacing kremi. Biasanya penyakit ini tuh terjadi pada anak-anak karena cacing-cacing itu dia tidak tidak ada vektornya, jadi dia melalui benda-benda yang terkontaminasi oleh cacing tersebut. Dia berkembang biak di usus besar. Jadi akibat dari penyakit ini tuh biasanya sering mual, sakit perut, diare. Itu sama yang punya Fadel atau beda? Beda ya? Beda, soalnya ini cacing kremi. Kayaknya beda deh, Man. Tapi emang kayaknya, iya. Tapi mungkin emang ada Sama-sama mirip-mirip gitu loh nggak sih? sama-sama nyerang di usus ya. Iya, Padahal tadi usus halus ya. kayak iya kayak aku tadi juga dia lebih ke berkembang di usus gitu kan. Terus bakal ngefeknya juga di sana gitu. Bakal karena kan kayak aku tadi bilang tadi penyakit aku tuh bisa nyebabin kasus kekurangan gizi gitu kan. Nah, jadi sama-sama kita tahu kan kalau di usus tuh kan tempat proses penyerapan sari-sari makanan gitu kan. Nah, otomatis kalau misalnya di usus tadi tuh keganggu, ada cacing yang kayak istilahnya nyuri nutrisi dari makanan yang seharusnya diserap sama manusia kan bakal efeknya ke sana juga ke usus tadi gitu. Mungkin kayak gitu sih ya kan. Kira-kira kalau dianalogiin. Iya, iya. Oke. Asik. Berarti kan tadi kita udah jelasin itu ya kan penyakit-penyakitnya udah di list juga kan. Itu nanti kita Mm-mm. masukin, kita gabungin dalam satu wordnya apa gimana? Iya, berarti nanti tuh kita kayak masukin, aku udah bikin Google Docs-nya tuh, jadi nanti kita tinggal input masing-masing tadi yang udah kita temuin tadi, apa-apa aja kan penyakitnya. Terus itu kan ada poin-poin lainnya tuh kan, kayak eh, gambar, contoh dari gambar dari kayak parasitnya itu, terus juga apa tadi ya lagi ya, kita bisa masukin ini juga nama pinnya, nama penyakitnya, terus tempat sama siklus parasitnya, terus tempat sama siklus vektornya, proses penularannya sama akibat dari penularan itu. Nanti teman-teman kita tinggal ini aja masukin dari informasi yang udah kita dapetin. Dalam bentuk tabel aja nak sih, Net, biar mudah dimengerti gitu. Mm-mm, betul.
Aku udah, nanti kita bareng-bareng aja isi di Google Docs-nya. Aku udah kirim linknya tuh di grup ya. Oke. Oke, berarti udah fix kan semuanya, tinggal dikerjain lagi. Yoi. Berarti ini udah, kita kan ada 15 anggota. Berarti udah 15 kasus ya yang udah kita bahas ya? 1, 2, 3, 4, Kurang 5. satu nampaknya Inatsha. Oh iya, Nat, kurang satu lagi, Nat. Oh iya, ada, nanti kita ini aja coba teleponan lagi aja. Atau gimana nanti kita diskusiin. Tapi kayaknya tadi itu Feli sudah ngisi juga ya listnya. Udah, Hina, udah kayaknya. Oke. BTW, kuis yuk. Gimana Kai? Gaskan, gaskan. Main tebak-tebakan sih lebih tepatnya, Nak Sinat. Iya, boleh. Tadi aku yang notice tuh yang unik tuh yang penyakit LZ sih yang di mata aduh. Ribet. Mudah diingat ya, Nat, yang penyakit LZ. Apa tadi lagi ya? Kan yang ingat yang mana aja nih, guys? Boleh diingat-ingat dulu. Nanti boleh dikasih lempar pertanyaan. Boleh. Siapa ya? Yang pasti bukan penyakit sendiri sih. Iya. Kita main tebak-tebakan gitu ya, guys. Tapi kan nanti kita ngasih pertanyaan tuh. Nah, yang jawab tuh nggak boleh yang punya penyakitnya. Misalnya aku nanya gini, guys, coba tebak siapa tadi yang angkat penyakit tentang makanan cacingnya tuh masuk dari daging yang mentah gitu. Nah, nanti kalian jawab, tapi yang punya penyakitnya tadi tuh nggak boleh yang angkat penyakit itu. Setuju, guys? Setuju. Setuju kayak, tapi kayaknya beberapa aja kayak, soalnya aku mau izin habis nih. Oh iya, boleh. Silakan yang mau punya pertanyaan duluan. Aku lah. Boleh. Betul. Boleh. Oke. Dari yang tadi ya, pertanyaannya itu ini. Dari yang aku sampaikan tadi tentang materiku, apa jenis vektor yang dia tuh sebagai pembawa parasitnya ke manusia? Yang tentang Angiostrongialiasis tadi. Ayo, ada ingat nggak? Ulang dulu pertanyaannya. Sebelumnya suaraku udah jelas belum? Udah. Jelas. Oke. Tadi kan aku ada nyebut eh, jenis penyakit yaitu Angiostrongialiasis. Aduh, susah kali ini siapa yang ngasih nama gini. Cacing ini nih dia tuh dibawa oleh hewan apa sebagai vektornya tadi? Siput nggak sih tadi? Tikus, iya. Tikus sama Iya. siput. Tikus. Yang paling Tikus. pertama dari mana? Siput atau tikus? Siput. Tikus. Ayo, yang mana nih? Tikus atau siput? Tim nggak tahu. Siput. Tikus. Inat siput, Sarah tikus. Tikus. Udah itu aja nih, nggak ada yang lain yang mau jawab. Aku tim netral karena nggak tahu. Nampak kali nggak ada nyimak ya kayak itu. Nyimak tapi aku pelupa. Oke, jawabannya yang betul yaitu Apa yang bener, El? Tikus. jawabannya betul yaitu dari tikus. Karena dia pertama tuh, jadi gimana dia bisa tiba-tiba ada di siput? Jadi awalnya itu kan bakteri ini dia nih parasit ini tinggal di siput kan. Habis itu siput nih dia beol keluar parasitnya lewat beolnya. Beolnya tuh dimakan sama siput, tuh makanya dia berpindah ke siput. Jadi awalnya tuh dia dari tikus. Kan nama penyakitnya aku bilang tadi penyakit cacing paru-paru tikus. Jadi dia berawal dari tikus, baru nanti beolnya dimakan sama siput, dan tuh siputnya dimakan manusia beol lagi dimakan ya berputar terus siklusnya kayak gitu. Jadi selamat atas Sarah karena jawabannya betul. Hadiahnya Yeay, ditanggung Sarah sama dapat satu Inatsha. mobil. Dapat coklat. Yeay. Dapat Utang, dikasih El. Inatsha nanti. Inatsha udah pulang tuh, tengok dia enak-enak duduk di itu di rumahnya. Alahmu juga mau pulang pun. Siapa lagi? Kaisa lagi ngasih pertanyaan atau siapa lagi? Aku. Amanda mau. Amanda tuh ngasih aplaus ke Sarah. Bukan, itu tepuk tangan. Gimana?
Aku lagi. Nah, tadi kan aku ada jelasin tentang toksoplasmosis. Siapa yang ingat apa tadi itu toksoplasmosis? Ada yang ingat? Ulangin pertanyaannya dong. Kan tadi aku jelasin tentang toksoplasmosis. Siapa yang ingat apa itu toksoplasmosis? Itu nomor berapa tuh, Penyakit. Kaisa? No. Itu enggak sih kucing, gara-gara kucing kan? Iya. Tapi Iya, yang Yang bisa dapat Asya. menyebabkan kemandulan ya. Ya, betul. Jadi tadi aku juga lupa bilang kalau ternyata guys, dari toksoplasmosis itu tuh kontak langsung dengan kistanya. Jadi yang terdapat dalam tanah, air atau makanan yang terkontaminasi itu melalui paparan langsung dengan tinja kucing guys, tinja kucing dari kucing. Jadi kalau kita nggak bersihnya dengan sarung tangan atau alat pelindung apapun yang pakai tangan langsung guys, atau kayak nggak sengaja keinjak, berarti dari situ kontaminasinya. Keren-keren. Tuh Siapa yang yang tadi? kalau Sarah. Wow, Sarah, jackpot. Dua Selamat. coklat. Udah 2. Udah 2. Kaisa, Ya, Rel. ya, pertanyaanku tadi tuh dia buat mandulnya karena dia menyerang sistem reproduksi atau gimana tuh? Jadi dia itu tuh tergantung menyerangnya itu sebenarnya nggak selalu mandul, tapi kan yang bikin menariknya itu yang kalau kenanya itu ke ibu hamil gitu loh, Rel. Jadi proses penularannya itu ada banyak, bisa secara langsung maupun tidak langsung, tergantung lagi ke imun kita. Bisa yang terkena terinfeksi itu bisa jadi apa nih? Bisa juga ke darah. Jadi kayak berpengaruh gitu loh guys ke darah. Ke janin lebih tepatnya juga. Jadi kan yang lebih menarik tuh yang ke ibu hamilnya gitu, Rel. Yang pengaruhnya lebih besar gitu. Tuh kalau kata Kaisa tadi dia bisa berpengaruh ke janin, berarti bisa berpindah juga masuk ke janinnya ya. Iya, Rel. Kayak gini jika seorang wanita tuh hamil kan terinfeksi Toxoplasma gondii, maka parasit itu dapat menyebar ke janinnya melalui plasenta. Terus jadi nanti janinnya tuh bisa jadi janin yang dapat mengakibatkan komplikasi serius atau cacat. Berarti kayak keguguran gitu juga mungkin kan itu, guys. Ya, kasihan kali. Kalau dari membersihkan tai kucing kan terinjak gitu jadi fatal akibatnya. Ayo, siapa yang melihara Intinya, kucing? Ayo, hati-hatilah. ayo. Kan aku. Ayo. Tapi nggak ada salahnya nggak sih kita kalau melihara kucing. Yang penting itu kita jaga lingkungannya biar tetap sehat ya nggak sih? Ya, betul banget. Kucingnya jangan dibiarin lepas gitu loh. Mm. Yang penting kita udah sesuai dengan kriteria bersih. Ya, Nggak sih? betul. Ya, mungkin aku izin ini terakhir. Oke, nggak apa-apa, Man. Cepet sembuh, Enggak, Manda. enggak maksudnya ini Felicia kan udah gabung. Mungkin dari Felicia itu ada mau disampaikan penyakitnya apa gitu. Ya, Asya ambil Oh penyakit iya, apa, Asya? kali. Ya, boleh, Syah. Saya, halo, Syah. Ayo, ayo, ala, Halo guys, maaf ya aku baru gabung tadi habis tarawih sebentar. Akan betul tebakanku kan? Ya. Ya, Farah dapat mobil. Masya Allah. Masya Allah. Udah selesai ya guys? Udah dari tadi ya selesainya. Hampir. Belum kali, Syamu tadi yang jelasin penyakit apa, Syah? Aku enterobiasis, infeksi cacing kremi. Kremi tadi juga udah ada nggak sih? Udah ya. Zahwa tadi nak. Siapa yang Zahwa ya? Atau beda Zahwa penyakit? kremi. Mana itu tuh sesuai yang di list kan? Mana list? Iya. Iya, Isya. Nama penyakitnya beda nggak sih? Zahwa apa tadi Zahwa? Zahwa tadi apa Zahwa? Oh iya sama enterobius. Aku enterobiasis. Sama itu, enterobiasis sama sama-sama cacing kremi. Ya udah aku ganti aja kali ya bentar. Kalau dari Asya apa aja tuh, Syah? Cacing kreminya tadi tuh. Mana tahu beda versi gitu kan? Beda penjelasannya.
Kalau penyakitnya sama mungkin di ini aja nggak sih, kita cari opsi lain aja. Iya, boleh. Kayaknya hampir-hampir sama Zahwa deh. Bentar, aku kayaknya cari penyakit yang lain aja. Oke, Syah. Oke, Syah. Boleh nih, aku kasih pertanyaan ya. Gas, Nat, gas. Aku belum dapat poin nih. Aku belum ada poinnya lagi dong. Aku mau nanya, eh faktor apa dari penyakit trikuriasis tadi? Nggak boleh googling ya, guys. Lalat Hampir rumah ya. keningkat. Penyakit apa, Lalat Zah? rumah keningkat. Apa? Lalat Penyakit rumah apa? keningkat. Betul. Aduh, Hanifah. Spesifik Soalnya kita banget. sama ingat vektornya. Apa tadi pertanyaannya? Oh iya, faktor dari penyakit aku tadi itu apa? Aku nanya itu. Aku mau nanya lagi deh, mau nanya lagi. Gas, Nat. Lalat rumah tuh gak lalat yang biasa itu ya? Iya, kalau Oh. bahasa Latinnya musca apa sih? Musca apa ya namanya? Musca gitu deh pokoknya. Musca domestica nama Latinnya. Aku mau nanya eh akibat dari infeksi penyakit aku tadi. Kan itu salah satunya, kan ada banyak tuh, ada beberapa. Nah, mungkin teman-teman bisa nyebutin 3 aja dari akibat infeksi tadi. Aduh, mana lupa lagi. Penyakit apa, Zah? Dari trikuriasis. Diare. Terus apa ya? Anemia. Oh. Jadi ini siapa nih yang jawab nih sebenarnya nih? Bar Ayo, aja. tadi Disha udah berapa? Hani berapa? Disha 1, Hani 1. Ayo. Apa lagi ya? Pak. Tadi Hani jawab Lupa apa? ya. Nyeri perut termasuk nggak, Zah? Nyeri perut. Mungkin termasuk ya. Cuman kalau dari yang aku baca sih, bisa jadi sih itu salah satu gejalanya. Karena kan dia ada di perut kan. Ada di usus spesifiknya. Iya. Aku mau nambahin. Itu salah satu penyakitnya tuh eh, penyakit gizi. Ada kwashiorkor. Oh, yang bayi yang perutnya buncit gitu ya, Nat? Iya, karena dia kan nyerang di usus kan. Nah, otomatis ususnya tuh bisa bermasalah gitu penyerapannya. Proteinnya kan kwashiorkor tuh kan protein kan, ganggu apa? Kekurangan protein. Nah, itu salah satunya akan berefek ke sana gitu. Gitu guys. Berarti berpengaruh ke penyakit pencernaan juga kan, Nat? Betul. Berarti Hanifah sama Disha dapat poin ya. Dan Disha Iya. juga. Sarah juga nih, Sarah. Sarah sih pemenang Sarah kuis. udah pemenang Aku kuis. sih. Iya, Manda juga nggak kalah. Oke.
Selanjutnya gimana lagi, guys? Kayaknya udah itu Udah ya? kan. Udah Berarti fix. tugasnya itu nanti dibikin dalam tabel yang dibikin Inat ya, masukin aja nanti materinya kan? Ya. Iya. Oke. Oke, sip. Berarti kan udah di list, udah di itu juga. Tinggal masukin. Itu Boleh dimasukin deadline, di langsung ya, guys. Apa? deadline-nya kapan? Deadline-nya karena kita juga udah baca-baca kayak nggak butuh waktu lama kan. Mungkin untuk hari ini kita udah bisa langsung kerjain, udah bisa langsung masukin juga. Kayaknya kalau hari ini selesai, ya nggak sih, guys? Boleh. Bisa, nah. Nah, ada yang keberatan nggak? Tidak. Aku aman. Nggak ada Ibu. Farel mau pulang Oke kampung. deh. Iya Oke. teman-teman, aku mau ngucapin maaf lahir batin ya. Dadah. Mohon Selamat maaf untuk juga semua. Tunggu Selamat dulu nih, kok liburan udah Lebaran. ending aja. Oh iya, Kapan? aku mau nanya Udah. dong penyakit. Karena aku tadi ganti penyakit. Kalau drakun kuliasi sudah ada belum? Yang dari cacing Guinea. Kayaknya belum deh. Siapa tuh, Syah? Itu penyakitnya infeksi parasit yang disebabkan sama cacing nematoda Dracunculus medinensis namanya. Itu akibatnya apa, Syah? Gara-gara air yang terkontaminasi, mungkin airnya kayak air sumur yang diminum langsung kayak gitu-gitu. Jadi ada larvanya tuh, mungkin airnya direbus nggak sempurna gitu. Itu nanti apa, Syah? ya efeknya itu apa? Efeknya coba ntar ya aku cari ya. Menarik ya namanya. Sulit. Apa tadi? Aku kira Dracula tadi. Ih, sama. Jadi kelelawar. Air sumur. Kan ada yang pakai sumur nggak, guys, di rumah? Saya. Kagak. Aman, Ral? Lagi kekeringan sekarang, doain ya airnya melimpah lagi. Amin. Tapi aku kalau nengok sumur tuh takut loh. Kebayang film hantu keluar di sana. Oh itu, Allah. aku tahu tuh filmnya. Namanya The Ring tuh. Kalau mau nonton lah, seru tuh. Apa-apa? Dering? Iya, The Ring. Nanti ada hantu namanya Sadako keluar dari sumur. Anjay. Kok Kena ada? spoiler kan? Sedekah. Sedekah. Kok jatuhnya Sadako? Sadako bukan yang tuh Jepang. Anjay, seram, coy. Kenapa harus Blur lagi. Udah langsung masuk list ya. Kayak mana nih, Felis sudah aman? Oh ini efeknya tuh rasa sakit tidak nyaman gitu. Jadi nanti jadi muncul itu di kulit kayak gangguan kulit gitu. Bisa kayak lebam-lebam atau ada benjolan-benjolan gitu. Berarti ya. ke kulit ya, Syah? Iya di kaki, di tangan itunya tuh. Oke deh. Berarti udah fix ya penyakit yang dari Asya itu. Iya. Oke, makasih guys. Berarti ini masuk list ya. Iya. Berarti ntar kita kan udah dapet kan. Berarti tinggal masukin ke link yang udah aku kasih ya, guys. Kita bisa input ininya sesuai tabelnya. Oke, Nat. Oke, Nat. Oke. Oke, Nat. Berarti untuk deadline-nya hari ini ya, guys. Jangan lupa dikerjain karena Siap Ibu Inat. ya, oke. Bu Inat nggak tuh? Makasih ya, guys, atas kerjasama dan partisipasinya. Oke, makasih Sama, juga. Nat. Oke, Makasih makasih juga juga atas semuanya. kerjasamanya. Izin live ya. Oke, makasih ya. Maaf Bye, kalau ada makasih. Iya, salah-salah. Maaf lahir Assalamualaikum. batin. Maaf lahir batin juga. Bye, guys. Assalamualaikum. Dadah guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.